Dalam tasawuf, kalau di fikih ada mazhab, dalam tasawuf ada thariqah. Manhaj thariqah kita manhaj Imam Junaid. Kenapa disebut Junaid? Semua thariqah hari ini teman-teman semuanya bersanad ke Imam Junaid. Bersanad ke Imam. Jadi kalau dicek silsilahnya ke Imam Junaid. Lalu apalagi? Manhaj Imam Junaid, Abul Hasan Syazili dan Ghazali. Nah, kitab ini, kitab Hikam ini murid langsung pewaris ilmu Imam Abul Abbas Mursi dari Imam Syazili. Ya. Dan Imam Syazili mengajarkan tentang wahdah mutlaqah mirip dengan Ibnu Arabi tapi beda istilah. Bedanya Ibnu Arabi dikafirkan oleh orang yang tidak faham, Imam Syazili tidak. Itu aja bedanya. Maka kemudian oleh Imam Ibnu Athaillah ini ajaran kemudian dijinakkan. Ya. Jadi kita tasawuf Junaid, Imam Syazili, Imam Ghazali, Imam Bahauddin Naqsyabandi, Abdul Qadir Jilani, ini satu paket, ya. Produk dari ilmu itu muncullah kitab Hikam Ibnu Athaillah Iskandari, ya. Baik teman-teman, untuk para imam tadi wabil khusus Ibnu Athaillah Iskandari, kita bacakan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nasin siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Kita masuk ke hikmah yang ke 15. Fadhal. Jadi mengenal Allah itu dibagi 3. Nih coba dicatat ya. Mengenal Allah itu dibagi 3. Mengenal wujudnya, mengenal wujudnya. Yang kedua mengenal nurnya. Yang ketiga mengenal sirnya. Yang boleh dibagi, jadi semenjak 2022 habis lebaran, sebelum lebaran malah bulan puasa, resmi pengajian ma'rifat pertama dan ketiga ditutup. Disisakan yang nomor 2, ma'rifat nurnya, ya. Jadi yang pertama saya sudah nggak buka lagi, nggak bahas lagi. Yang apalagi yang ketiga, ya, sir. Dan itu kurikulum para kekasih Allah. Kalau mereka ketemu, mereka selalu ngobrolin yang 3 itu, nggak keluar dari itu. Kita kalau seneng seseorang yang diomongin apa, Bang Dik? Cantiknya, baiknya, sifatnya, wujudnya, rahasianya, kebiasaannya. Karena kita sayang sama orang itu. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, maka orang yang cinta kepada Allah itu yang dibicarain ya 3 itu aja tuh. Wujudnya, wujud itu kaitannya dengan zat. Nur itu kaitannya dengan sifat-sifat. Dan yang terakhir itu ma'rifat, gabungan dari beberapa ma'rifat sir yang ada di dalam ruh kita. Dia punya suatu library yang disebut sir. Sir itu punya, kalau di library, di perpustakaan ada rak-rak gitu ya. Ini rak ma'rifatul zat, ma'rifatul sifat apa. Jadi obrolannya itu semua. Namun karena pandemi sudah berakhir, ilmu itu ditutup dulu sementara, ya. Karena setiap kali saya mau bicara itu juga nggak bisa bicara, tiba-tiba kali aja kemana gitu. Jadi hati itu nggak mau, dia nggak ridho. Nah, yang diizinkan nomor 2, karena nomor 2 itu An-Nur itu sudah ada sebagian pembahasannya di ilmu akidah.
dan mendalam di kalangan ahli tasawuf yang kitab-kitabnya sudah berkembang, salah satunya kitab Ibnu Athaillah, ya. Apa kata Imam Athaillah? Mimma yadulluka, di antara yang menunjukkan, dalil yang menunjukkan engkau terhadap wujud kehebatan Allah, wujudi qahrihi ta'ala. Jadi betapa hebatnya Allah, gitu maksudnya. Engkau terhalang menyadari wujudnya dengan sesuatu yang wujud yang menghalangi itu tidak ada di sisi Allah. Nyambung nggak? Ulangi ya, ulangi. Sebenarnya beberapa hal harus pakai whiteboard, cuma saya lagi malas saja pakai whiteboard. Allah wujud nggak? Dulu Allah sendiri apa sudah ada makhluk? Sekarang Allah masih sendiri nggak? Oke. Allah masih esa nggak sekarang? Betul nih. Antum ada kan? Kita wujud nggak? Kita wujud. Allah wujud. Apa bedanya? Dia benar-benar wujud dengan zatnya sendiri, sedangkan kita diwujudkan oleh selain diri kita. Maka dibagi dua wujud. Nah, ini buat peta di pikirannya. Nanti lain kali bawa note ya, bawa note. Ada wujud wajibul wujud yang dia wujud dengan zatnya sendiri. Ada yang wujud bi ghairihi, bukan dengan zatnya tapi dia diwujudkan oleh yang lain. Nah, kita wujud sendiri atau diwujudkan oleh yang lain? Langit, malaikat, aras. Jadi nggak usah debat Allah di aras apa bukan. Kenapa? Aras itu diwujudkan, berarti tadinya ada nggak? Terus kenapa orang debat Allah bertempat di aras atau bukan? Itu perdebatan kurang level. Kita sekarang nggak debat begitu lagi, bro. Ya, kenapa? Kita sepakat bahwa aras itu ciptaan Allah, betul? Dan Allah tidak mungkin menempel pada sesuatu yang menjadi ciptaan Dia. Allah tidak ada bersama yang Dia ciptakan. Nah, jadi aras itu ada nggak? Tapi Dia ada kan? Nah, maka ada wujud yang mutlak yaitu zat Allah. Ada wujud yang tidak mutlak, yang wujud yang dibuat. Nah, dari sisi kemutlakan Allah, selain Allah dianggap ada atau tiada? Dari sisi Allah. Dari sisi Allah, Bang Dik ini ada nggak? Ada. Syirik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada yang Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yang tiada sekutu yang wujud bersamanya. Bang Dik ada nggak di sisi Allah? Salah. Gimana? Ini ahlu sunnah loh ini bukan bid'ah ini, bukan wahdatul wujud nih, bukan. Kita nggak lagi wahdatul wujud, bukan, ini nggak perlu pakai Ibnu Arabi yang begini-ginian. Ini ahlu sunnah ini. Dari sisi zat Allah, selain Allah dianggap tidak ada. Tapi dari sisi kita ada, Allah bisa bedain nggak? Tauhid kita sekarang baru tauhid versi diri kita, belum tauhid menurut Allah. Nah, aliran-aliran seperti Ibnu Arabi, Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar menentang itu, cuma mereka mungkin ada kalimat yang kurang pas, akhirnya dibid'ahkan sebagian ulama, padahal mereka bukan ahli bid'ah. Ya, saya sedih sekali ketika ada beberapa ulama baik di Indonesia ataupun jiran mengatakan
Ibnu Arabi itu Syiah. Ada lagi yang memfatwakan Ibnu Arabi itu sesat. Itu saya sedih sekali. Kenapa? Ulama kok jahil? Ulama kan artinya orang berilmu. Paham nggak maksudnya? Ulama orang berilmu nggak? Kalau dia berilmu banyak baca kitab. Kalau dia punya baca kitab berilmu, dia punya sanad. Indonesia ulamanya banyak ngaji ke Timur Tengah. Di Mekah itu ada namanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sering dengar? Ya, yang di Rusaifah. Sayyid Maliki ini, Sayyid Muhammad Al-Maliki, kalau nulis silsilah Sunan At-Tirmizi, kitab hadis keempat dalam kajian Ahlus Sunnah, itu silsilah sanadnya melalui Imam Ibnu Arabi. Gimana? Sesat nggak Said Muhammad Alawi? Dan yang saya sedih, kok ada sebagian orang yang ngaku murid Said Muhammad Alawi menyesatkan Imam Ibnu Arabi. Itu udah jahilun murakkabun, itu udah jahil, udah nggak ngerti dia dirinya jahil. Dia harus insaf itu. Kenapa? Sama saja dia mengatakan guru dia sesat karena bersanad kepada imam yang sesat. Jangan sampai ada begitu di kita, ya, menganggap seorang tokoh sesat padahal silsilah ilmunya dari situ. Di Indonesia ada namanya Syekh Ihsan Jampes Kediri, pernah dengar? Ihsan Jampes, baru dengar? Baru dengar. Mu'alaf juga dirimu nih. Syekh Ihsan Jampes ini itu gurunya Syekh Yasin Al-Fadani di Mekah. Itulah yang membawa silsilah Imam Ibn Arabi ke tanah Jawa, ke Nusantara ini. Maka jika disebut ahli sunnah, salah satunya lewat jalur beliau, ya. Jadi teman-teman, kadang-kadang orang memfatwakan sesuatu yang tidak faham, berjamaah lagi, ya. Nah, ini harus sudah revisi. Fatwa itu tidak suci, jika salah harus kita tentang, ya. Jika salah mesti kita kritisi. Siap nggak mengkritisi fatwa yang salah? Harus, ya. Nanti kita tunjukin ada fatwa aneh-aneh itu dari zaman ke zaman loh, ya. Baik teman, balik ke sini. Di antara kedahsyatan Allah, kehebatan Allah, Allah menirai, menghalangi kolbumu, pemahamanmu untuk memahami wujudnya dengan apa? Dengan sesuatu yang wujud itu tidak ada bersamanya. Nyambung nggak? Mulai nyambung, mulai hancur nih otaknya nih. Bahasanya itu, pilihan bahasanya keren. Aras itu makhluk. Kursiullah wasi'u kursiyuhus samawati wal ard. Maha luas kursi Allah. Langit makhluk. Oke, surga makhluk. Neraka baru kenceng nih makhluknya. Surga ingatnya kawin, ya. Itu semua makhluk, dan orang terhalang untuk menembus kesadarannya bertuhan karena si makhluk-makhluk itu. Maka di kalangan ulama kita ada dua aliran, ada ahli kalam, ahli akidah, ada ahli ma'rifat. Kalau ahli kalam membuktikan wujud Allah dengan alam, dengan adanya. Apa buktinya ada Allah? Alam ini ada, pasti ada yang mencipta. Siapa yang mencipta itu? Dialah Allah Subhanahu. Ini teori siapa? Ahli kalam, ahli akidah. Atau pakai ayat, Qul huwallahu ahad wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, ya, siapakah pencipta langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Ya, itu ada di Quran beberapa kali. Oke. Jadi ahli kalam
ahli tauhid, ahli akidah yang kita sebut imam ahlu sunnah, mau singa aswaja, mau harimau aswaja, apalagi jangan sampai ada monyet aswaja, ya singa mau boleh tapi jangan ngaum mulu, yang nggak pantas dicakar jangan dicakar. Ini kadang teman sendiri dicakar karena dia hidup hanya untuk berdebat, bukan untuk mengenal Allah yang dia perdebatkan. Nah, ada kelompok kedua, ini Ibnu Taimiyah sendiri yang mengatakan, orang yang mengenal Allah tidak perlu dengan wujud alam, yang alam ini tidak ada bersama Allah. Aras alam, langit alam, gunung alam, matahari alam. Kalau kelompok pertama tadi, gimana cara membuktikan wujud Allah? Lihatlah langit, bumi, matahari, semuanya ada karena diadakan Allah. Ini ilmuwan ahli kalam. Kalau ahlu sunnah yang ahli ma'rifat gimana ngomongnya? Kata Ibnu Taimiyah, kenapa engkau membuktikan wujud Allah dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya bersama Allah? Alam ini dia tidak pernah menyekutui wujud Allah, tidak pernah membersamai wujud Allah, karena Allah dulu sendiri, sekarang tetap sendiri, sampai nanti sendiri. Dia dulu esa, sekarang esa, sampai nanti esa. Maka cara mewujudkan Allah gimana? Cara membuktikan wujud Allah gimana? Buktikan wujud Allah itu dengan wujud dia sendiri, dengan sifat dia sendiri. Gimana caranya Bang Dik? Buktikan Allah itu ada dengan sifat wujud Allah itu sendiri. Gimana? Tubuh ini, oke, ada rambut di situ, betul? Rambut ini tumbuh nggak? Bang Dik pernah nggak menumbuhkan rambut? Nggak pernah. Nah, ini mengenal sifat Allah ini macam-macam. Ambil satu sifat saja, muhyi dan mumit, Allah yang maha menghidupkan dan mematikan. Bukti Allah itu ada, bukan saya yang menciptakan diri saya sendiri, bahwa sifat hayat dia, sifat dia menghidupkan mematikan nyata pada diriku. Bahwa rambut ini tidak pernah aku tumbuhkan, dialah yang menumbuhkan, dan rambut ini tumbuh karena keberkahan daripada hembusan sifat hayatnya. Selesai. Gimana Bang Dik? Sesat nggak tuh? Jadi kita nggak perlu kemudian melihat matahari kejauhan, ya. Rasakan efek sifat Allah itu pada diri kita sendiri. Rasakan efek perbuatan Allah itu pada diri kita sendiri. Itu level 1. Baru level 1 tuh. Ya, baru level 1 ya, baru di sifat-sifat yang standar lah dikenali orang. Kalau ahlullah mereka lebih kepada yang lanjutannya lagi, ya zauq, dengan rasa. Ya. Kira-kira maka Imam Ibnu Abbad, ya, apa kata beliau? Ini salah satu Imam Syazili, ya. Annama siwallah, ini kesepakatan ahli ma'rifat dari kalangan ahli sunnah. Annama siwallah admun mahdun min haitsu zatih. Selain Allah itu dianggap tidak ada sama sekali dari sisi Allah, bukan dari sisi Bang Dik, bukan dari sisi saya. Teman-teman ini ada nggak di sisi Allah? Tapi dari sisi teman yang lain, okay. Dari sisi wujud si hamba, maka alam ini ada. Tapi dari sisi wujud Allah, alam ini tiada. Saya mau tanya, setelah Allah menciptakan alam, Allah berdua nggak dengan alam? Ini pertanyaan jebakan. Allah dulu sendiri, benar? Lalu Allah menciptakan alam, Allah jadi berdua nggak?
Tetap sendiri? Antum sahih akidahnya ya. Nanti kalau ditanya sama malaikat mungkar nakir, man rabbuka, jawabnya kenceng itu ya. Allahnya kenceng itu, kaget nanti malaikat mungkar nakir. Insya Allah. Apa dalil dari kalam ini? Surah ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Maka Bang Dik, kalau lagi melihat peran Allah pada si rambut, itu lagi nyaksiin wajah Allah. Maka wajah, ini yang masih boleh dijelaskan. Wajah Allah itu dilihat dari dua sisi. Tolong dihafalkan. Satu wajah uluhiyah. Coba wajah yang disebut wajah mana? Ini apa ini? Maka wajah itu sesuatu yang ditatap, itu wajah namanya. Apa yang diartikan wajah? Sesuatu yang ditatap. Sudah? Oke? Oke. Yang disebut wajah uluhiyah, wajhullah disebut wajhullah, wajah uluhiyah. Ada dua, wajah uluhiyah, wajah rububiyah. Uluhiyah itu Allah menatap kepada dirinya sendiri. Di saat Allah menatap dirinya sendiri, maka keluarlah ayat ini. Segala sesuatu binasa kecuali hanya wajahnya. Ini wajah disebut wajah uluhiyah. Bukan wajah begini, bukan. Wajah di situ bisa diartikan zat. Bisa diartikan apa? Zat. Segala sesuatu binasa kecuali zatnya. Maka Allah menatap zatnya. Itu istilahnya apa? Wajah uluhiyah. Ulangi. Allah menatap zatnya disebut apa? Karena Allah menatap zatnya, maka yang lain selain dia binasa. Paham? Oke. Ketika Bang Dik melihat rambut yang tumbuh, ya, tubuhnya bukan tumbuh tapi maju ya, perutnya. Ada kemajuan perut. Jadi tubuh kita bukan lagi naik tapi mengembang ya. Betul ya? Tapi kuku kalau dipotong tetap aja tumbuh terus kan? Maka di saat kita menatap, ini bukan aku yang menumbuhkan, ini Allah yang menumbuhkan. Kita sedang menatap salah satu sisi dari wajah Allah, tapi bukan wajah uluhiyah. Karena sudah ada tubuh ini, sudah ada rambut. Apa itu? Wajah, sifat dan perbuatannya, yaitu Al-Muhyi wal Mumit, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Jadi yang disaksikan tetap Allah. Ahli kalam memandang tubuh, dia terhijab oleh tubuh ini. Tapi ahli marifat lihat tubuh, bukan tubuh yang terlihat, perbuatan Allah yang terlihat, sifat Allah yang terlihat. Yang dipandang sama, tapi cara pandang berbeda. Sama-sama ngeliatin Bang Dik. Kalau saya ngeliatin Bang Dik kayak abangku, tapi kalau mas-mas ngeliat Bang Dik apa artis gitu ya, orang gendut gitu ya. Kalau mbak-mbak apa nih? Aku rela yang jadi yang ketiga, yang keempat gitu ya. Mohon maaf canda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Nggak berat toh pengajian malam ini? Berat. Ini yang masih boleh di sharing. Yang boleh ini kita ulang terus biar rohani kita bahagia. Ya, ciri-ciri cinta kepada Allah, duduk ngapain? Ngomongin Allah. Ya, ngomongin Allah, nggak ngomongin apa-apa. Ya sesekali ngomongin yang lain. Ahlullah itu kemana aja dia duduk dia ngomongin Allah. Ya, atau ngomongin kekasih Allah, ngomongin pewaris ilmu kekasih Allah. Maka doakan nanti teman-teman ribat sebagian ya, besok perjalanan 100 hari ayahanda saya, dan
sekaligus ziarah ke silsilah Thariqat Naqsyabandiyah di Sumatera ya, Sumatera Barat khususnya. Doakan kami lancar-lancar aja. Amin. Karena di sana sini tentu ada saja kendala pastinya, karena orang-orang Sumatera Barat khususnya belum terbiasa dengan tradisi ziarah. Nggak kayak orang Jawa, orang Banten, orang Sunda itu dengan ziarah itu udah biasa, seneng kalau mbahnya gurunya diziarahi. Kalau ini malah enggak, kita ziarahin malah dihalangin kadang sama anaknya, keturunannya. Itu kita juga bingung. Loh, kita mau menziarahi ulama kita yang merupakan kakek dia, ya mungkin atuk dia, tapi dia malah kemudian menghalang. Kita juga heran ya. Tapi nggak ada masalah ya, nggak ada masalah bagi saya. Ini bagian dari perjuangan ya. Doain teman-teman kita besok lancar semua, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kalau kekasih Allah apa yang dia ceritakan? Menceritakan Allah. Kalau kekasih duit yang diceritain duit, gimana cari duit. Kalau kekasih manusia yang diceritakan, ya si manusia itu. Begitulah terus. Nah, ahlullah, kekasih Allah, dia melihat manusia, lihat duit itu bukan si manusia dan si duitnya. Kalau ahlullah melihat duit, yang dilihat adalah sifat Allah Maha memberi rezeki dan membuat kekaya. Jadi mereka kalau sudah begitu boleh kaya. Kalau nggak boleh kaya dulu, zuhud dulu. Ya, baik. Saya tanya lagi sebelum kita pindah bab. Allah dulu sendiri? Setelah menciptakan alam, Allah menjadi sendiri atau menjadi dua? Tetap sendiri. Betul nih, serius nih. Ya, benar. Ya, maka hubungan kita dengan Allah itu ada dua. Ini yang kita ulang, mungkin saya ngulangnya udah puluhan kali. Surat Sad ayat 27, surat Sad 72 ya, surah Al-Hijr ayat 27 ya, bahwa Allah itu hubungannya dengan kita dua. Aku menciptakan manusia dari tanah, lalu setelah sempurna si tanah itu wadahnya, aku hembuskan rohku, yaitu Ruhullah Ahmad. Maka untuk mendekat kepada Allah ada dua jalur, satu penciptaan, satu hembusan. Ilmu penciptaan itu jalurnya menjalankan syariat, sedangkan hembusan Allah, hembusan Ruhullah itu dengan makrifat. Gitu ya. Emang malam ini agak sedikit berat ini. Jadi kita kalau ke Allah gimana cara hubungannya? Satu, hubungan hamba yang dicipta dengan pencipta, hubungannya menjalankan apa? Syariat. Tapi jangan berhenti di situ. Berhenti di situ ibadah terasa beban. Cuma kalau antum nggak mau naik ke yang kedua nggak apa-apa, kita nggak maksa juga. Tapi jangan ingkari ilmu ma'rifat, cukup uskut tadri. Kalau nggak faham diam, jangan ingkar supaya tidak diharamkan Allah mendapatkan rahasia ini. Gitu. Yang kedua ma'rifat. Jadi yang pertama bersyariat, yang kedua ma'rifat. Oleh karena itu hamba yang disebut al-insan al-kamil, dia mesti bersyariat, dia mesti berma'rifat. Kalau kurang ma'rifatnya, berarti dia menyembah, tidak tahu yang dia sembah kecuali hanya sebatas zat yang nyuruh-nyuruh, yang ngancam dengan neraka, yang ngasih iming-iming dengan surga. Itu hubungan penciptaan. Jadi kalau nyembah Allah itu hubungannya cuma hubungan penciptaan, ibadah antum nanti jadi hambar. Tapi kalau menyembah Allah dengan ma'rifat, muncullah cinta, muncullah rasa cinta. Itu bedanya ya. Nah, kita dua paket ma'rifat ini kita ajarkan. Dua paket jalan ini, jalan yang pertama, jalan yang kedua, dua-duanya diribat insyaallah diajarkan. Kita nggak satu-satu ya.
insya Allah. Ada sebuah hadis di Sahih Bukhari, Nabi mendendangkan syair yang didendangkan orang. Ini Nabi ini suka juga dengan syair. Ada seorang penyair namanya Labid. Nabi lagi kerja bakti, Bang Dik. Nabi ini suka kerja bakti. Lagi kerja bakti, Nabi mendendangkan, ya, asdaqu kalimatin qalaha syair ala kullu ma khalallahu batil. Apa kata Nabi? Ya, kalau didendangkan kira-kira terjemahannya, seindah-indah kalimat yang dinyanyikan, didendangkan oleh seorang penyair seniman adalah segala sesuatu selain Allah tiada. Jadi ajaran tentang bahwa Allah itu hanya sendiri dan selalu sendiri, itu ajaran langsung dari Quran dan Sunnah. Siapa yang meyakini dirinya ada bersama Allah, syirik. Yang meyakini surga neraka ada bersama Allah, dia syirik. Karena surga neraka itu makhluk, Allah itu khalik. Tapi kalau dia mengatakan surga neraka ada, diadakan oleh Allah, baru akidah dia benar. Oke. Seandainya surga neraka tidak Allah ciptakan, jangan begini Bang Dik, kalau Bang Dik ngomong seandainya surga neraka nggak ada, nanti mah kelompok saklek dibilang Bang Dik kafir. Loh, surga neraka ada, ente kok tolak? Robiah Adawiyah nggak ngomong gitu. Robiah Adawiyah mengatakan seandainya Allah tidak menciptakan surga, tidak menciptakan neraka, apakah engkau masih mau menyembahnya? Nah, kalau bab penciptaan, menyembah Allah karena diancam, menyembah Allah karena harap pahala, boleh nggak? Boleh. Tapi itu baru tauhid khalqiyah, tauhid penciptaan, atau tauhid rububiyah. Belum sampai kepada tauhid zat, mentauhidkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya Allah tidak ciptakan surga dan tidak ada namanya bidadari, Bang Dik masih mau sholat tahajud nggak? Jadi Sufyan Ats-Tsauri, dia pernah tertidur dari tahajudnya. Ketika bangun udah subuh, itu bangun dia nangis karena dalam tidurnya dia bertemu sosok bidadari. Yang bidadari itu dikalamkan waktu dia masuk ke alam surgawi di mimpinya. Inilah istrimu, begitu. Langsung dia mau peluk, karena bidadari kan cantik bener Bang Dik. Nggak ada apa-apanya, mohon maaf, dengan ya perempuan di dunia, ya. Lalu ketika dia mau peluk istrinya di surga, sang istri ngomong gini, maaf Mas Sauri. Maaf kenapa? Maharmu ketinggalan. Loh, maharnya apa? Biasanya engkau kirim mahar malam ini, yaitu tahajud, tapi engkau tertidur. Bangun dia nangis. Semenjak saat itu dia nggak pernah tidur lagi malam hari sampai mati. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kira-kira gimana tuh nasib kita tuh? Bidadari itu kalau meludah di muka bumi, seluruh permukaan bumi harum bau kasturi. Kalau Bang Dik ngeluarin air ludah, bau jigong Bang Dik. Beda sama bidadari. Tapi bidadari itu nggak pernah sholat, sedangkan istri Bang Dik sholat. Pilih mana Bang Dik, istri atau bidadari? Istri di dunia atau bidadari? Pilih loh, dua-duanya, tamak ente. Bidadari nggak pernah sholat dan nggak pernah haid. Istri Bang Dik haid kan, tapi dia sholat. Gimana tuh? Pilih mana? Pilih salah satu. Ini disiarin nggak nih? Jawab dong.
Ya kan untuk menemukan bidadari yang cantiknya, tidak terbasuh air wudhu itu, bagaimana sikapku di dunia ini menyintai istriku dengan baik-baiknya gitu. Alhamdulillah. Semoga didengar istrinya ya. Kan salah lagi. Salah pula. Taib. Jadi teman-teman semua gak usah terlalu nafsu dengan surga. Masuk surga itu nggak pakai nafsu, tapi pakai rahmat Allah. Benar toh? Dalilnya sahih gak nih? Kamu nggak masuk surga dengan amalmu, karena kamu pasti nafsu dengan amalmu. Ya. Masuk surga itu dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu jeroannya Nabi Muhammad SAW. Batinnya Nabi Muhammad itu rahmatullah. Benar gak? Jadi ketika beliau mengatakan tidaklah kamu masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, lalu orang bertanya, engkau begitu juga wahai baginda? Kata beliau, iya, kecuali Allah meleburkan aku dalam rahmatnya. Ini yang nanya belum aware juga ini. Padahal maksudnya akulah sang rahmat itu. Jadi kalau diterjemah gimana? Tidaklah kamu masuk surga dengan amalmu, kamu masuk surga semuanya dengan syafaatku. Karena nabi-nabi terdahulu nggak boleh memasukkan umatnya masuk surga kalau Nabi nggak izin. Hatta Nabi Adam nggak boleh masuk surga lagi kalau Nabi Muhammad SAW nggak izin. Itu yang disebut birahmatih. Sahabat terhijab dengan zahirnya tubuh Nabi Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Padahal beliaulah yang disebut di Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau kecuali engkau hakikatnya adalah rahmat. Maka hakikatur Rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatullah. Tidak perlu mendirikan khilafah karena Nabi tidak pernah mendirikan khilafah. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mewujudkan, tidak mampu mewujudkan rahmat kecuali dengan khilafah, itu kesesatan akidah. Kesesatan akidah. Kenapa? Nabi belum lahir sebagai Muhammad bin Abdullah sudah rahmat. Dan Nabi secara ilmu sejarah tidak pernah buat khilafah. Yang buat khilafah para sahabat, karena khilafah artinya kekuasaan penerus pengganti kekuasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdasarkan syariat. Nabi Muhammad sumber syariat, maka Nabi yang dibuat negara kenabian, bukan negara khilafah. Khilafah sahabat yang buat. Jadi tolong diluruskan ya, sang rahmat itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting sekali teman-teman ya. Beliau mengatakan kuntu awwalan nabiyyin fil khalq. Akulah nabi pertama di kalangan makhluk. Maka dalam ajaran Ahlus Sunnah yang diyakini oleh para ahli ma'rifat, makhluk pertama itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nurnya. Nur itulah isinya rahmat. Nur itu isinya rahmat. Ya, maka orang yang mendapatkan percikan rahmatnya Sayyidina Muhammad SAW, pasti dia punya adab membicarakan Nabi Muhammad SAW. Dan betapa banyak hari ini orang membicarakan beliau tidak beradab ya. Nauzubillah min dalik. Saya mau tanya Bang Dik, dari sisi Allah, selain Allah tiada, tapi dari sisi makhluk ada wujud makhluk, ada wujud Allah. Oke. Lalu ada ayat la tudrikuhul absar, surah An-An'am. Dia tidak dapat dicapai oleh pandangan, benar? Tapi dia meliputi semua pandangan. Terus gimana dengan Nabi Muhammad SAW di malam Mi'raj? Katanya memandang Allah. Padahal ayatnya mengatakan Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan. Gimana? Nyambunginnya gimana? Ayo, konek ya? Nyambung. Surah Al-An'am menyebut Allah tidak dapat dicapai oleh pandangan. Tapi di hadis Isra Mi'raj, malam Mi'raj, Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, riwayat Imam Muslim, melihat Allah.
Nanti kita di surga juga akan melihat Allah. Akidah Syiah yang cenderung ke Mu'tazilah dan Mu'tazilah semua dan Qadariyah mengatakan mau dulu Nabi Muhammad SAW ataupun nanti di surga itu selama-lamanya tidak dapat melihat Allah. Itu akidah mereka. Sedangkan akidah Ahlussunnah, Allah itu ada atau bukan? Kullu mautin sahha ayyura. Ini kalam Imam Asy'ari. Segala yang wujud bisa dapat dilihat, tapi bukan oleh mata pandangan ini. Jadi ketika ini sahabat Nabi beda pendapat loh Bapak Ibu, ya saudara-saudaraku. Jangankan kita, antara Sayyidah Aisyah dengan Ibnu Abbas beda pandangan. Kata Sayyidah Aisyah hanya melihat cahaya, kata Ibnu Abbas enggak, melihat Allah. Nah, gimana caranya untuk mengatasi itu? Ternyata ada satu hadis qudsi di Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari. Ya, ini salah satu hadis yang menjadi pilar dalam ilmu ma'rifatullah. Apa itu? Allah berkalam, ya, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku senantiasalah mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal tambahan, ma'rifat tambahan, hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintainya, aku gantilah pendengaran dia menjadi pendengaranku, pandangan dia menjadi pandanganku. Ya. Waduh, baca hadis qudsi ada lampu yang jatuh. Untung bukan jatuh hati. Coba ulangi hadisnya. Apabila aku mencintai sang hamba, aku ubah pendengarannya menjadi pendengaranku, pandangan dia menjadi pandanganku. Oleh Imam Hakim Tirmizi, beliau punya sanad sendiri kepada Rasulullah, ditambahin fuadnya berfikir, bertafakur itu dengan fuadku, kalamnya berkalam dengan kalamku. Apa maksudnya? Oh, ternyata babnya bab cinta. Allah kalau jatuh cinta kepada hamba, maka hambanya disebut Habib, Al-Habib. Yang bergerak Al-Habib secara mutlak hanya Sayyidina Muhammad SAW. Habib-habib hari ini cuma dapat berkah darah sang Al-Habib. Maka Al-Habib hari ini secara batiniah belum tentu Habib, mohon maaf para Habib. Secara darah iya, darah Sayyid sebenarnya, belum semua Sayyid itu disebut Habib. Habib itu makom baginda Nabi Muhammad SAW. Makom apa? Makom ditukarnya sifat kemanusiaan dia dengan sifat nur rububiyahnya Allah, sehingga dia memandang bukan lagi dengan pandangan dia, tapi Allah lah yang memandang saat itu. Kenapa? Jika telah nyata Allah pada seseorang, dia tidak lagi memandang dengan matanya, tapi Allah lenyapkan mata dia, Allah lenyapkan pandang dia, yang memandang saat itu hanya Allah. Di saat itu baru kita faham Nabi Muhammad SAW itu kekasih Allah, bukan? Beliaulah al-fani fi hubbillah, zat sosok yang fana, lenyap, lebur dalam cinta Allah. Maka beliau memandang bukan lagi dengan basar Muhammad bin Abdullah, tapi dengan Muhammad Habibullah. Kalau dengan pandangan Sayyidina Muhammad Habibullah, pandangannya adalah pandangan Allah, pendengarannya adalah pendengaran Allah, tapi ini disebut sisi rububiyah, nur rububiyahnya Allah terbit pada diri Sayyidina Muhammad SAW. Di saat itulah Allah izinkan sang Habib memandang kekasihnya. Ya, selamat pusing. Ya,
Nah, maka kalau nggak percaya ya mengenai pandang memandang wujud ini, silakan buka syarah Ibnu Abbad. Ini syarah kitab Ahlus Sunnah dalam tasawuf. Karena banyak hari ini yang ngaku-ngaku ingin membersihkan tasawuf dari ajaran yang sesat. Ternyata di kitab begini yang basic aja nggak baca. Ini kitab basic. Kitab yang tinggi-tinggi ada lagi di atas ini. Dan ini mengajarkan tentang ru'yat, mengajarkan tentang wujud mutlak. Ya, standar. Imam Syazili, kakek guru dari Ibnu Athaillah, pernah mengisahkan tentang dirinya dileburkan ke dalam nur sang Habibullah. Jadi yang boleh memandang Allah kan cuma kekasih, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Maka at-tariq al-wahid fi ru'yatillah al-fana fi hubbi habibillah. Jadi satu-satunya jalan untuk memandang Allah, mengenal Allah hanyalah lebur dalam mencintai sang kekasih Allah. Maka nanti kita dipinjamkan basornya, dipinjamkan samanya, baru diizinkan memandang. Sayyidina Abul Hasan Syazili, karena manhaj tasawufnya Ahlus Sunnah, termasuk Jatman, Jamiah, Thariqah, Mutabarah, katanya ikut Imam Syazili. Imam Syazili mengatakan apa? Aku pernah dianugerahi ru'yatullah. Ngiling itu. Ada di sini dengan lafaz yang lebih vulgar lagi ya. Kalau di kitab At-Tanbih Syarah Hikam Thailah ada di halaman 220 ya. Qawiya alaih syuhud marrah. Penyaksian terhadap Allah begitu kuat rasanya pada diriku. Lalu aku bermohon fasa'altuhu ayastura dzalika anni. Lalu aku bermohon, ya Allah, tutuplah musyahadah memandang ini daripada engkau. Enggak usah. Faqila li, tapi tiba ada yang membisikkan, kalau engkau meminta kalamnya Musa, ruhnya Isa, pilihannya Sayyidina Muhammad, itu baru bermasalah. Tapi mintalah ayyuqawwiyaka, untuk menguatkan engkau dalam cinta kepadanya, baru sanggup menyemandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya boleh buat satu kaidah ya, kesiapanmu ya, ista'daduka li ru'yatihi, kesiapanmu untuk memandangnya bergantung kepada isti'daduka li mahabbati habibihi atau li hubbi habibihi. Sejauh mana engkau mencintainya, sejauh itulah hakmu memandang Allah. Jadi nanti di akhirat kan ada salah satu surga memandang. Surga itu ada surga syahwat, kawin sama 72 bidadari. Mau gak? Jomblo-jomblo? Mau ente? Satu aja belum ya. Kuat gak tuh 70 ntar? Ini 70 loh, belum lagi dayang-dayangnya itu. Itu 72 itu ratu semua. Ya. Tapi Allah yang menciptakan bidadari itu lebih indah. Maka ketika ahli surga sudah jenuh dengan nikmat surga, mereka bertanya, siapakah yang punya surga ini? Maka diizinkanlah sebagian mereka yang sudah bermakrifat waktu di dunia untuk bertemu Allah waktu petang dan sore, petang dan pagi. Diizinkan. Di saat mereka memandang, nah itu syaratnya tadi, itu memandangnya bersama baginda Nabi Muhammad, mesti lebur dulu dia ada ma'rifat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu teman-teman, kullu haqiqatin batil, semua ilmu hakikat batil illa haqiqah al-haqiqah al-muhammadiyah, kecuali ilmu hakikat yang mengajarkan pintu hakikat melalui Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang bilang nggak ada, langsung saja kepada Allah, itu ma'rifat syaitan. Itu ma'rifat syaitan. Semoga kalau ada yang sudah terlanjur begitu, dia surut, dicek lagi apa yang salah di catatan dia dulu waktu ngaji ma'rifat kepada gurunya. Nggak ada Muhammad, katanya Muhammad dalam diri kita. Itu suul adab itu. Ya. Walaupun betul nur Sayyidina Muhammad mengalir dalam diri kita, tapi kita bukan Muhammad. Sang Muhammad,
Secara fisik Allah wafatkan beberapa abad lalu, ya, secara nur tidak berhenti. Tapi kita bukan Muhammad. Sang Muhammad kekasih Allah, kita belum pantas menjadi kekasih Allah. Ya, nah, maka harus beradab kepada beliau, ya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengusahakan setiap kali menyebut nama beliau kita sebut Sayyidina, Maulana, ya. Kalau orang belajar ma'rifat setan enggak, bukan Muhammad yang di Madinah itu, gitu maksudnya. Pakai ayat lagi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, surat Taubah. Sungguh telah datang kepada kamu rasul dari dalam diri kamu. Jadi ada rasul dalam dirimu, bro. Kata siapa? Ah, ini hati-hati, ini marifatnya bisa melenceng nih. Ya. Kita tidak mengatakan orang ini sesat mutlak, tapi hati-hati, ini penafsiran berbahaya. Ini penafsiran berbahaya. Baik, teman-teman semua. Oke. Tafadhal. Masya Allah, ya. Pemirsa channel dari Majelis Ribat ini mengenal wajah Allah, mengenal dirinya, ternyata ini persoalan bagaimana kesungguhan kita beribadah, lalu Allah jatuh cinta kepada kita, pandangan kita menjadi pandangannya, pendengarannya menjadi pendengarannya, pendengaran kita menjadi pendengarannya, baru diizinkan itu yang namanya melihat wajah Allah. Dan ibadah tertinggi adalah marifat. Marifat itu ilmu yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, memperdalam kedalaman di mana Allah bersinggasana menyembunyikan ridhonya. Ini ada pertanyaan, tolong Buya Aldomi. Baik. Pertanyaan dari Bapak Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, izin bertanya terkait wajah. Oke, izin bertanya terkait wajah rububiyah dan wajah uluhiyah sebagai cara pengenalan Allah. Dalam surat Toha, Allah mengenalkan diri kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Inni ana rabbuka, sebelumnya menyuruh melepaskan sepasang trompa hijab. Tapi Allah justru kembali mengenalkan diri kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Innani anallahu la ilaha illa ana. Pertanyaannya, dalam kondisi apa seorang hamba sehingga dia layak Allah mengenalkan rububiyahnya kepada sisi hamba, dan dalam kondisi apa seseorang hamba sehingga dia layak Allah mengenalkan uluhiyahnya kepada si hamba? Terima kasih Buya. Pak siapa nih? Pak Zakaria. Pertanyaannya termasuk paling bagus sejauh kajian hikamnya. Ya. Jadi di surat Toha Allah memanggil Sayyidina Musa dan memperkenalkan dirinya 2 kali. Rububiyah dan uluhiyah yang tadi dalilnya itu. Pertama kali Allah berkata kepada Sayyidina Musa, hai Musa, lepaskan na'alaik, terompahmu, sandalmu. Kalau ahli tafsir memahami sandal aja, terompah aja, kasut kata orang Malaysia. Tapi kalau kita buka tafsir-tafsir Imam Qushairi, Imam Najmuddin Al-Kubra, Imam Ibnu Ajibah dan lain-lain, itu penerjemahannya bukan sandal. Ya, hai Musa, lepaskanlah sandalmu, engkau sedang berada dalam wadi tua, tempat yang suci. Sandal itu adalah hijab diri kita, ya, hijab kita yang membuat kita terhalang kepada Allah SWT, itu disimbolkan dengan sandal.
Sendal itu bisa jadi diartikan kedirianmu, keegoanmu, engkau merasa dirimu ada. Nah itu. Jadi kalau diterjemahkan, hai Musa, tanggalkan keegoanmu, tanggalkan wujudmu. Kalau wujudmu sudah engkau tanggalkan, engkau sudah tidak zahir lagi, barulah aku yang maha batin mengenalkan diri dengan zahir. Ana rabbuk, akulah Rabbmu yang mencipta engkau. Disebut wajah rubu, ya. Lalu Allah berkalam lagi, ana ikhtartuka fastami' lima yuha, ya. Aku memilih engkau, maka dengarlah apa yang diwahyukan. Lalu Allah berkalam lagi, innani anallah. Ini wajah uluhiyah. Ini dari mulai dari ayat 1 Toha sampai 14. Ya, silakan dibaca di rumah ya. Surat 20 dari ayat 1 sampai 14. Ya, itu dalil mengenai wajah uluhiyah, wajah rububiyah. Rububiyah dulu baru ya uluhiyah. Ini bukan uluhiyah rububiyah versi kelompok salafiyah ya. Kita nggak ada urusan dengan itu. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku, dirikanlah salat untuk menyembahku ya. Itu di surat Toha ayat 14. Nah, pertanyaan Pak Zakar ini, kapan seorang hamba pantas gitu ya dikenalkan oleh Allah dengan rububiyah dan uluhiyah? Jawabannya, apabila dia menanggalkan keegoannya, keakuannya. Saat itulah seorang hamba diizinkan untuk merasakan itu. Dan pengalaman ini tidak hanya untuk para nabi, Bang Dik. Jadi ketika Allah mengenalkan dirinya ana rabbuka, lalu innani anallah, itu kan 2 kali. Itu juga terjadi pada para imam, pada Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Imam Junaid, Imam An-Nuri, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang lebih zahir dalam kitab Fathur Rabbani, beliau menceritakan itu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku mengalami dalam khalwatku, Allah mengenalkan dirinya kepadaku, hai hambaku, akulah Rabbmu. Mengalami itu, ternyata sudah pernah dikatakan oleh Imam Ghazali sebelum Syekh Abdul Qadir. Dalam kitab Kimia Usa'adah beliau mengatakan, pengalaman ini, keistimewaan ini tidak khusus untuk para nabi dan wali-wali besar terdahulu, maka sampai akhir zaman hamba-hamba terpilih akan mendapatkan musyahadah wajah rububiyah dan uluhiyah ya, akan diizinkan menatap keindahan wajah uluhiyah dan rububiyahnya sampai kiamat. Kita kan mohon maaf, kita ini, saya pengagum para imam dan saya mengikuti torikot-torikot mereka, tapi saya tidak mau fanatis seperti sebagian orang. Wah itu mah imam, kita mah enggak begitu. Justru kalau ngikutin torikotnya Syekh Abdul Qadir Jilani, puncaknya ngalamin itu. Kalau masih zikir angka-angka, Syekh Abdul Qadir udah ninggalin itu. Beliau tetap zikir biasa, tapi udah nggak fokus dengan angka-angka 1000, 5000, 70.000. Ya, itu riyadhah nafsiyah. Nah, orang mengira, mohon maaf, zikir angka-angka itu zikirnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Enggak, Syekh Abdul Qadir Jilani sudah sampai ke makom itu. Maka Abu Yazid sebelum Syekh Abdul Qadir mengatakan, engkau berzikir tanda dirimu lalai. Engkau berzikir tanda dirimu lalai, karena ruh itu seharusnya dia tidak pernah lalai. Jika engkau mengatakan saya berzikir, saya sholat, saya riyadhah, berarti dirimu sedang pemalas, dirimu ada ego. Maka engkau merasa dirimu berzikir, engkau merasa dirimu lah yang sholat, engkau merasa dirimu yang tahajud. Allah itu
Kalau kita nggak ingat dia, dirinya berkurang nggak? Kehebatannya berkurang nggak? Ya. Maka zikir tertinggi itu ketika kita sampai, kata Imam Al-Harawi, ketika engkau sampai kepada kesadaran, fazkuruni azkurukum, ingat aku ingat kamu. Kita sadar bahwa kita berzikir itu karena Allah sedang menggerakkan diri kita berzikir. Apa namanya? Zikir rububiyah. Jadi kapan Allah mengingat engkau, Bang Dik, menyebut engkau? Ketika engkau disertakan dalam menyebut namanya, itu rububiyah. Maka di rububiyah boleh disebut banyak wujud, tapi di uluhiyah cuma satu wujud. Jadi kalau dalam berububiyah kita ngomong anta rabbi la ilaha illa anta, ya Allah, engkaulah Rabbku, penciptaku, tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Ini ini bukan bab akidah loh ya, ini bab zauq. Jangan pakai hukum akidah di sini. Akidah basic. Ini sudah masuk ke bab rasa. Akidah pakai akal dan nakal. Ini sudah masuk gabungan akal, nakal dan rohani. Dia sudah masuk ke alam rasa. Ketika seorang kekasih Allah, dia tidak tahan dengan rasa cinta itu, dan dia larut dalam cinta memandang uluhiyah zat Allah, maka dia nggak mandang dirinya lagi, kan selain Allah tiada. Di sisi Allah, si hamba mengatakan dia nggak lihat dirinya. Dia waktu itu memandang wajah uluhiyah, dia bukan memandang wajah Semoga masih ingat, Kalau seorang hamba memandang wajah rububiyah, dia mengatakan, aku hambamu, engkau Tuhanku, aku ciptaanmu, engkaulah penciptaku. Tapi kalau memandang wajah zatullah, uluhiyah, nggak ada lagi kita, nggak ada hamba. Terus kita ini ada, kita apanya Allah? Kita perbuatannya Allah. Maka Allah memakai kalam dari perbuatannya. Muncullah Sayyidina Al-Hallaj mengatakan anallah. Itu Al-Hallaj memandang kepada uluhiyah, tapi dia lupa adab rububiyahnya. Jadi Abu Yazid zikir subhani walaupun ada Imam Ghazali mengatakan dia meriwayatkan kata Allah, enggak. Subhani artinya apa? Maha suci aku. Jadi kalau Abu Yazid mengatakan subhanaka, subhanallah, maha suci engkau ya Allah, itu Imam Abu Yazid sedang larut dalam cinta memandang engkau aku, engkau Maha Pencipta, aku. Ya. Di saat Abu Yazid Al-Hallaj mengatakan maha suci akulah Allah, tiada Tuhan selain aku, itu bukan lagi Al-Hallaj yang bicara. Al-Hallaj lisannya sudah binasa, kalam dia sudah tiada, yang ada hanya kalam. Bukan si Hallaj yang mengatakan aku Allah, Allah mengenalkan dirinya, lalu digunakanlah kalamnya Hallaj. Hallaj di sisi Allah tiada, yang ada dia hanyalah perbuatan Allah, yang ada kalam dia diganti jadi kalam Allah. Jadi faham? Kira-kira kalau begitu Syekh Siti Jenar sesat atau dia ahli cinta? Ahli cinta. Al-Hallaj sesat atau dia ahli cinta? Tapi biasa orang kalau udah cinta, kalau di bab rububiyah pakai bab adab syariat, kalau dalam bab uluhiyah dan tidak memakaikan bab rububiyah, dia lupa dengan adab-adab syariat. Disitulah para wali itu kemudian menegur wali yang lain, hati-hati, jangan lupakan tauhid rububiyahmu. Begitu. Kalau mereka tidak mau, baru masuk ke pengadilan. Al-Hallaj masuk ke pengadilan, Syekh Siti Jenar masuk ke pengadilan, masuk. Ya orang sudah mabuk. Ya. Jadi zikir seperti itu bukanlah zikir yang boleh dibaca dalam keadaan sadar seperti ini. Haram hukumnya. Makanya Imam Ibnu Arabi mengatakan
kutubuna, kitab-kitab kami ya, muharramatun, diharamkan ala ghairina, diharamkan untuk dilihat, dibaca sendiri oleh selain kami. Jadi kalau mau baca kitab tasawuf mesti berguru, nggak boleh baca sendiri. Tapi saya lihat ada ulama salah faham di situ. Kalimat Ibnu Arabi itu ini dinukil juga sebagian dengan redaksi yang lain oleh Syekh Abdul Somad Al-Falembani ya, dalam kitab Syiarus Salikin. Dipahami oleh sebagian orang berarti kitab tasawuf seperti itu nggak boleh dibaca. Nggak begitu, nggak boleh dibaca santri sendiri, dia mesti dibimbing. Nah, maka teman-teman setiap Rabu malam alhamdulillah Buya Aldomi sudah buat kajian Sirrul Asrar, salah satu rahasia Syekh Abdul Qadir Jilani. Silakan diikuti online ataupun offline. Ini sudah khatam, mulai lagi dari awal ya, jangan dilewatkan itu ya. Nanti buka kitab ini, kalau sudah dibuka dari awal sampai akhir, khatam sekali lagi, baru kita pakai kitab yang lain lagi. Insya Allah ya, luar biasa itu. Ya. Itu salah satu rahasia-rahasia ilmu ma'rifatullah yang diwariskan oleh Al-Qutub Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, jadi ke pertanyaan Pak Zakaria itu terjawab sudah? Terjawab nggak? Kalau nggak, cari aja jawabannya lagi. Sedangkan Allah memperkenalkan diri kepada ruh itu alam batin, duluan batin daripada zahir ya. Jadi seharusnya pertanyaan itu tidak ada ya. Karena mengetahui itu salah dan benarnya tidak ngaruh. Gak apa-apa juga kalau salah gitu. Seandainya orang mengatakan duluan aras, gak ngaruh juga ya, gak ngaruh juga. Tapi yang tepat itu alam ruh ya, alamul arwah. Nah, alam arwah itu sebelum alam misal baru alam jasad. Jadi kita ini Bang Dik, ini alam jasad. Ini jasad, ini jasad bukan? Ini jasad apa nih? Alam ajsam bahasa ininya, alam materi. Alam ini sebelumnya ada di alam mithali, alam permisalan. Sebelum alam permisalan itu ada namanya alam arwah. Arwah di sini bukan arwah bahasa Melayu Malaysia yang berarti sudah mati. Alam arwah jamak dari ruh, alam ruh. Ada ruh, ada alam ruh, itu beda loh ya. Ada ruh, ada alam ruh. Alam itu segala satu selain Allah. Ya. Maka Allah ketika mengenalkan diri kepada arwah di alam ruh, berarti sudah ada alam di situ. Sedangkan Allah ada sendiri, tidak perlu ada alam. Maka kalimat yang digunakan di situ, jadi Allah ketika mengenalkan diri ke alam selalu menggunakan kalimat Rabb. Ya. Kecuali ketika si hamba sudah memandang wajah uluhiyahnya, baru innani anallah la ilaha illa ana. Nah, maka di situ kalimatnya apa? Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabbmu? Karena itu alam arwah. Alam arwah dicipta. Jadi sebelum ruh kita masuk ke sini, itu dia sudah dibungkus dulu dengan nafs. Nafs itu dicipta. Maka Allah berkalam kepada ruh yang sudah dibungkus dengan nafs, dengan jiwa. Apakah aku pencipta kalian? Ya. Jadi apabila yang disebut ruh itu jiwa, jiwa dicipta. Apabila ruh itu yang disebut dalam surat Sad, dia dihembuskan, bukan dicipta. Yang dicipta tubuh yang zahir, sedangkan ruh dihembuskan. Dan Allah hanya mengabarkan sampai di situ. Jangan kemudian antum tambahkan ruh itu pasti dicipta, enggak mesti. Ya, menambahkan sesuatu dari Quran itu bid'ah. Ya. Tapi kok sekarang orang memaksakan memahami Quran pakai filsafat Aristoteles.
Selain Allah berarti alam. Itu kan kaedahnya Aristoteles yang dipinjam oleh ahli kalam. Ya, nggak mesti. Saya mau tanya, nih bukti kaedah itu tidak selalu benar. Selain Allah pasti alam. Selain Allah pasti alam. Itu kan kaedah aghlabiyah. Biasanya kebanyakan. Boleh dipakai dalam ilmu kalam, tapi tidak mutlak. Contoh, sifat Allah bukanlah Allah. Tapi tiadalah sifat kecuali dia ada pada Allah. Oke? Saya mau tanya, Al-Quran, apakah Al-Quran itu Allah? Tapi Al-Quran kalamullah, tiadalah dia dicipta. Kalau ada yang meyakini Quran dicipta, itu ajaran sesat itu. Ada yang bilang Quran dicipta. Kalau mushaf dicipta, kalau Quran kalam Allah tidak dicipta. Beda mushaf sama Quran? Beda. Oke? Al-Quran itu Allah bukan? Bukan. Al-Quran itu kalamnya Allah. Kalam itu sifatnya Allah. Paham di situ? Ya, jadi kita nggak akan menggunakan kaedahnya Aristoteles untuk memahami Quran yang suci. Ada ayat yang cocok, ada ayat yang nggak cocok. Barangkali begitu ya. Nah, kita harus berhati-hati karena ilmu kalam ini sebagian ya, kata Imam Fadhali dalam syarah beliau dan juga imam-imam yang lain, banyak menyerap perkataan para filosof Yunani. Akhirnya akidahnya tidak murni. Nah, kita harus berhati-hati di situ. Kita nggak anti dengan filsafat Yunani. Ya, saya kan pernah juga ngajar filsafat. Walaupun sekarang sudah saya tinggal. Ya, sisa satu filsafat yang masih kita ajarkan, filsafat ilmu. Filsafat ilmu itu sama dengan jika ada tafsir, ada usul tafsir. Fikih ada usul fiqh. Nah, filsafat ilmu itu usulul ilm. Ya.